Guys, baru-baru ini telah viral satu berita berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Saat kedua negara ini masih lagi sedang berbaku hantam dan suasananya masih memanas, tetapi demi misi kemanusiaan dan keamanan, Presiden Jokowi sanggup menghadapi risiko untuk pergi ke dua negara ini antara Rusia dan Ukraina. Soalnya, apakah dampak terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina serta negara Indonesia? Ayo sama-sama kita semak info ini. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada anda yang menonton video ini, semoga berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, pada kali ini, topik yang akan saya react adalah berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina baru-baru ini guys. Jadi, apa yang saya nampak di sini, Presiden Jokowi dia sanggup menghadapi risiko ya. Risiko keselamatan lah khususnya yang pertama sekali. Di mana sekarang nih kita lihat Rusia dan Ukraina masih lagi sedang berbaku hantam. Tetapi demi misi kemanusiaan dan keamanan dunia, Presiden Jokowi mengambil tanggungjawab ini untuk menemui kedua-dua pemimpin yang sedang berbaku hantam nih guys, antara Rusia dengan Ukraina nih. Jadi apakah kesan ataupun dampaknya terhadap kunjungan Presiden Jokowi kepada negara ini guys? Jadi untuk topik ataupun tajuk yang saya react pada kali ini, dampak besar Putin resmi lakukan hal ini berkat kunjungan Presiden Jokowi Indonesia. Jadi ayo kita semak info ini, apakah dia punya dampak terhadap kunjungan Presiden Jokowi kepada negara Rusia dan juga Ukraina nih. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Update Pertahanan ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Update Pertahanan dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi ayo kita semak info ini, bagaimanakah dampaknya terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke negara Rusia dan Ukraina nih. Jadi langsung saja kita simak info ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ukraina. kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi The Washington Post, pasukan Rusia mengatakan mereka telah mundur dari Pulau Ular Ukraina, sebidang tanah yang sangat diperebutkan di Laut Hitam yang mereka rebut tak lama setelah dimulainya perang menghadirkan kemenangan kecil namun strategis bagi Ukraina pada hari Kamis. Mundurnya mereka memberikan dorongan moral yang disambut baik bagi Ukraina karena terus berlangsungnya pertempuran berdarah dan sengit di timur, di mana pertukaran artileri dan pengalihan kendali atas medan vital telah menghasilkan sedikit kemenangan baru-baru ini. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dilansir dari laman berita resmi The Washington Post yang berjudul, pasukan Rusia mundur dari Pulau Ular Ukraina. Rusia dia mundur. Namun, daripada benarkah Pulau Ular? dari dampak kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia, sehingga membuat Moskow luluh hati? Mari sama-sama kita bahas berita ini lebih lanjut. Wah, itulah suara Jokowi guys. Presiden boleh ikut bah. Pada hari Kamis, Presiden Biden mengatakan pada pertemuan NATO di Madrid bahwa Amerika Serikat akan memberikan 800 juta dolar lagi dalam bantuan keamanan ke Ukraina, menambah miliaran yang diberikan oleh sekutu Amerika dan Eropa dan menandakan apa yang para analis yakini akan menjadi konflik berkelanjutan. Biden juga mengumumkan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa Timur, meskipun beberapa dari gerakan itu sedang dipertimbangkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum invasi. Aliansi itu akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan, kata Biden, bersumpah untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO. Sebelum perang, dia telah memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa invasi ke Ukraina hanya akan membuat NATO lebih kuat. Itulah yang kita lihat hari ini, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia membingkai penarikan dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik, dan upaya untuk menciptakan koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian seperti biji-bijian dari Ukraina.
Oh, Namun, okey, okey. para pejabat di kota pelabuhan Odessa, Ukraina Selatan, mengatakan pasukan Rusia telah dievakuasi hanya setelah serangan rudal dan artileri yang berkepanjangan oleh pasukan Ukraina. Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Zmiyny, terletak sekitar 25 Ada mil Pulau di Ular lepas ya? pantai selatan dan merupakan pos terdepan untuk mengendalikan jalur pelayaran untuk ekspor gandum Ukraina dan mengakses pelabuhan utama Odessa. Pada 30 Juni, sebagai tanda niat baik, Angkatan Bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Pulau Ular dan menarik garnisun yang ditempatkan di sana, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Oh, Kami menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Federasi Rusia tidak mengganggu upaya PBB untuk mengatur koridor kemanusiaan untuk ekspor produk pertanian dari wilayah Ukraina. inilah kesan apabila perang ini berterusan, dia akan mendapat kesan pada ekonomi ya. Ekonomi dunia. Semua negara akan terkesan sebenarnya. Macam kami di Malaysia pun ada juga kesannya guys. Macam kenaikan harga minyak, kenaikan harga ayam, macam tu. Itu kesan-kesan peperangan lah itu asalnya. Oh, jadi itu yang perlu Militer Rusia dihentikan. sebelumnya menggambarkan penarikan dari Kiev dan bagian lain dari Ukraina Tengah sebagai isyarat niat baik setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ukraina dan menderita kerugian besar. Oh, rugi Kementerian banyak nih. Pertahanan menambahkan dalam pernyataannya pada hari Kamis bahwa sekarang terserah Ukraina untuk membersihkan pelabuhan ranjau dan melanjutkan pengiriman biji-bijian. Oh, Perang telah memotong jalur pelayaran penting, meninggalkan bertonton barang pertanian Ukraina terdampar di silo. oh betul lah kan. Para pemimpin Barat menuduh Moskow menyandera negara-negara rawan pangan dengan mengganggu pasokan dan berkontribusi pada kelaparan global. Wow, kelaparan Moskow menanggapi global. dengan mengatakan tidak akan mencegah pengiriman biji-bijian atau menggunakan pemindahan ranjau dari pelabuhan sebagai kesempatan untuk memperbarui serangan terhadap Odessa, tetapi pejabat Ukraina telah mewaspadai jaminan tersebut. Analis Barat menyebut pengusiran Rusia dari Pulau Ular sebagai kemenangan simbolis sekaligus strategis bagi Kiev. Bagi pasukan Rusia, kata Mason Clark di Institute for the Study of War, itu adalah kekalahan penting. Kremlin, katanya, membutuhkan pulau itu untuk mengancam rute laut ke Odessa di sepanjang pantai Rumania, yang merupakan cara teraman bagi kapal untuk menghindari blokade Rusia terhadap gandum Ukraina dan ekspor lainnya. Namun Jeffrey Edmonds, seorang analis senior di Center for Naval Analysis, sebuah think tank yang berbasis di Virginia, mengatakan bahwa meskipun kehilangan Pulau Ular telah menghilangkan beberapa kemampuan Rusia dari persamaan, angkatan lautnya masih dapat mengancam perdagangan dengan kapal perang dan kapal selam. Secara militer, itu telah melemahkan blokade, katanya, tetapi itu tidak penting untuk blokade. Dengan luas hanya 0,06 mil persegi, Pulau Ular menjadi berita utama pada hari-hari awal perang ketika awak kapal perang Rusia memerintahkan tim kecil penjaga perbatasan Ukraina di sana untuk menyerah atau menghadapi serangan. Ukraina menanggapi dengan penghinaan profan, mendorong Rusia untuk melepaskan tembakan. Para penentang awalnya dianggap telah terbunuh tetapi kemudian dikatakan telah ditawan. Pembangkangan mereka telah dirayakan di seluruh Ukraina pada perangko dan poster dan dipuji sebagai momen unjuk rasa dalam membela negara mereka. Oh, jadi bermakna di sini. Ini adalah selepas kunjungan Presiden Jokowi menemui Putin ya baru-baru ini. Kalau tengok di sini resmi lakukan hal ini berkat kunjungan Presiden Jokowi Indonesia. Dia menarik pasukannya di Pulau Ular. Jadi kalau betul lah ini info, bermakna kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia baru-baru ini dia punya kesan begitu ketara sekali lah apabila penarikan tentera-tentera di Pulau Ular tu oleh Rusia ya. Mungkin itu atas nasihat Presiden Jokowi terhadap Putin. Dan kalau kita imbas balik, hubungan Indonesia dengan Rusia ni sejak zaman Soekarno lagi sudah telah akrab ya. Di mana ketika itu Indonesia memerlukan banyak bantuan ketenteraan, di mana Rusia lah yang banyak memberi bantuan dan juga pembangunan terhadap negara Indonesia di saat
awalnya untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Jadi ini bermakna power ataupun kuasa Presiden Jokowi ya di peringkat dunia, dia ni mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa. Bayangkan dia boleh menemui dua presiden ini dalam satu masa. Tidak semua presiden ataupun pemimpin dunia dapat melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Jokowi ini terhadap dunia yang ada berlaku pergolakan sekarang ni. Jadi yang saya nampak, Presiden Jokowi dia menemui Presiden Putin, dia menemui Presiden Ukraina demi untuk misi keamanan, misi kemanusiaan. Jadi nampak jiwa Presiden Jokowi ini adalah untuk keamanan dunia. Jadi dampak yang begitu besar sebenarnya. Sebab Jokowi ini kedua-dua negara kawannya guys. Ini Rusia, ini Ukraina, itu tidak ada masalah terhadap Presiden Jokowi. Jadi inilah ruang untuk Presiden Jokowi mengambil peranan untuk menetralkan keadaan, untuk menghentikan perang kalau boleh. Sebab bila berlaku perang, dampaknya terhadap ekonomi negara kita akan begitu banyak kesannya guys. Jadi apapun, inilah salah satu Presiden Jokowi untuk kali ini. Dialah antara presiden yang pertama mengunjungi kedua buah negara ini di saat yang sedang berbaku hantam, yang sedang memanas nih guys. Jadi inilah kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap bagaimana untuk mengawal ataupun menghentikan perang yang telah berlaku antara Rusia dengan Ukraina. Jadi itu mungkinlah. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.